أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من آخر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الآية. Ikhwatu iman, ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama mengharapkan ridha serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Suci dan Allah yang Maha Tinggi, yang masih mengizinkan kita semua untuk berhimpun pada kesempatan sore hari ini. Ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya teriring doa jazakumullahu khairan katsira saya sampaikan kepada ikhwatu iman sekalian yang telah berkenan bersilaturahim pada kesempatan sore hari ini. Ini adalah kesempatan ketiga bagi saya untuk bersilaturahim di tempat ini, dan alhamdulillah saya berbahagia sekali karena nampaknya kegiatan dakwah di tempat ini tetap tumbuh, tetap berkembang, dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan ada banyak sekali dari keturunan kita nanti yang akan kemudian melanjutkan perjuangan dakwah yang sedang dilakukan oleh ibu dan bapak sekalian di tempat ini. Ikhwatu iman yang saya muliakan, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Fatimah. Nama saya Tatan Ahmad Santana. Saya datang kali ini dengan istri saya, namanya Lela Saada. Istri saya ini sebetulnya guru ngaji saya. Beliau ini mengajarkan saya nahwu, shorof, balaghah, dan mantik. Itu adalah ilmu gramatikal bahasa Arab. Beliau juga yang mengajarkan saya fikih dan usul fikih. Hafalan Qur'annya lebih banyak ketimbang saya, karena dulu kebetulan saya mengambil studi bahasa Jerman, lalu kemudian mengambil kontrastif Kulturkunde. Sementara istri saya ini memang sejak kecil belajar dari ayahnya yang memiliki pesantren di Bandung. Jadi saya kalau untuk agama ikut istri, jadi saya belajar sama beliau. Bedanya memang saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah dari mimbar ke mimbar, sementara istri saya lebih senang menulis. Jadi apa yang saya sampaikan sebetulnya apa yang istri saya tulis. Dan biasanya selesai pengajian, biasanya beliau menyampaikan kritik pada saya. Jadi saya lebih deg-degan sebetulnya kalau ngaji di depan istri. Baik, ikhwatu iman yang saya muliakan, saya bahagia hadir di tempat ini di situasi yang bagi saya sebagai orang Bandung terasa sangat dingin gitu ya. Jadi memang kelihatan mana yang sudah di Belandanya lama, mana yang belum gitu. Kalau saya belum bisa buka jaket gitu. Kalau kelihatan ibu-ibu sudah sangat biasa ya. Nah, ibu dan bapak yang saya muliakan, tadi di awal saya membaca surat yang insya Allah kemarin waktu peringatan Isra Mi'raj dibacakan oleh guru-guru kita. Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama ini adalah ayat Quran yang begitu indah untuk kemudian kita pelajari bersama. Diawali dengan kalimat Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi kalau kita transliterasi, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ayat ini diawali dengan memuji nama Allah dengan kalimat tasbih. Tasbih ini mengajarkan kepada kita bahwa di dunia ini yang suci hanya Allah. Sementara itu di luar Allah dimungkinkan melakukan dosa. Oleh sebab itu saya sering menyampaikan di hadapan jamaah, tak terkecuali di antara sahabat-sahabat saya sendiri sebagai guru ngaji,
Dengan kalimat tasbih ini sebetulnya kita harus belajar bahwa yang suci hanya Allah, dan kita semua sebagai makhluk Allah itu memiliki probabilitas untuk melakukan dosa. Oleh sebab itu kita tidak boleh mengklaim diri kita suci dan menganggap orang lain sama. Jangan mudah menyalah-nyalahkan orang. Dan kita melihat sebetulnya potensi ini tumbuh di tengah-tengah umat Islam yang besar ini. Umat Islam ini besar sekali. Populasinya 1,8 miliar di seluruh penjuru bumi. Kalau kemudian yang 1,8 miliar ini akur, tidak mudah untuk saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lain, tidak mudah mengklaim bahwa diri kita lebih bagus ketimbang orang lain, maka niscaya kekuatan ini akan jadi kekuatan yang luar biasa, memberikan maslahat tidak hanya untuk umat Islam tapi juga untuk dunia. Yang kedua, ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi itu tidak berjalan, Nabi itu diperjalankan. Nabi itu tidak jadi subjek yang berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian ke Sidratul Muntaha, tapi Nabi itu diperjalankan. Guru-guru kita itu mengajarkan analogi, mengajarkan contoh yang sangat sederhana. Sebagai contoh, bila kemarin saya berangkat dari Jakarta menuju ke Amsterdam, lalu kemudian tiba-tiba saja di jaket saya ada semut, lalu kemudian semut itu ikut dengan saya ke Amsterdam. Di Amsterdam dia ketemu dengan semut yang lainnya. Lalu ditanya, kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Berangkat jam berapa? Misalkan 12 jam yang lalu, 14 jam yang lalu. Seluruh semut yang ada di Amsterdam pasti menganggap semut Indonesia ini semut gila. Kamu pasti bohong. Bagaimana mungkin kamu jalan 14 jam dari Indonesia sampai ke Amsterdam? Kamu pasti bohong. Nah, kenapa kamu pasti bohong? Karena logika semut di Amsterdam adalah si semut ini jalan kaki, sementara semut ini sebetulnya diperjalankan. Karena dia masuk ke jaket saya, lalu kemudian saya terbang, semut ini diperjalankan oleh saya, maka dalam kurun waktu 14-16 jam dia tiba di sini. Nah, kalau manusia saja bisa memperjalankan semut, apalagi Allah. Allah itu pemilik segala. Oleh sebab itu berhentilah mendiskusikan apakah kemudian Nabi itu berjalannya ruhnya saja atau dengan jasadnya. Saya sering menyampaikan, kalau kemudian Nabi berjalan hanya dengan ruhnya saja, maka tidak usah ada kalimat subhanalladzi. Kalimat subhanalladzi itu menunjukkan ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi, dan yang terjadi itu merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, sebagaimana yang kita tahu, Nabi berjalan atau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu kemudian ke Sidratul Muntaha. Yang banyak orang lupa adalah kenapa Nabi diperjalankan. Jadi ini sebetulnya dalil bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang pengen traveling. Traveling, vakansi itu sebetulnya ada dalilnya. Dalilnya Al-Isra ayat pertama. Ya, itu dalilnya. Dalilnya kenapa? Nabi itu kenapa kemudian Isra dan Mi'raj? Karena Nabi sudah menghadapi amul huzni, tahun-tahun yang penuh dengan kesedihan. Dalam tahun itu Nabi ditinggalkan pamannya, dan Nabi ditinggalkan oleh istri yang sangat dicintai. Jadi kalau ibu-ibu membaca sejarah Nabi, Nabi itu istrinya tidak satu, tapi istri yang sangat dicintai oleh Nabi, dan ini tidak ada perdebatan di kalangan para ulama, itu adalah Khadijah. Bahkan ketika Khadijah sudah meninggal, Nabi itu kalau ngajar di antara para sahabat, lalu kemudian mencontohkan pribadi perempuan, pasti yang dimention itu Khadijah. Sampai pada suatu saat Aisyah istrinya itu kemudian dalam tanda petik dia cemburu, lalu kemudian protes sama Nabi.
Jadi pelajarannya cemburu itu hal yang lumrah. Wajar. Jadi ibu kalau merasa cemburu gitu atau dulu atau masih sampai sekarang itu jangan kemudian merasa ih kenapa ya aku teh kurang ikhlas atau gimana. Cemburu itu ghorijah, bawaan orok ya, bawaan bayi kita. Itu nggak apa-apa, nggak usah di denial. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, Khadijah itu sampai kemudian protes sama Nabi. Aisyah itu sampai protes sama Nabi. Kata Aisyah begini, wahai Nabi, kenapa engkau itu senantiasa mengulang-ulang kosakata Khadijah? Bukankah Allah telah menggantinya dengan yang jauh lebih baik? Ini klaim ya. Ini klaimnya Aisyah. Bukankah Allah sudah menggantinya dengan yang jauh lebih baik? Kenapa ada klaim ini? Karena Aisyah ini yang pertama paling muda, dia bisa dikatakan paling cantik. Yang ketiga, dia itu paling pintar. Nggak ada perdebatan di kalangan para ulama bahwa istri Nabi paling pintar itu Aisyah. Buktinya apa? Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, kan ketika Aisyah mengatakan itu, Nabi dengan tegas mengatakan tidak. Kamu tidak jauh lebih baik daripada Khadijah. Khadijah tetap yang terbaik. Jadi Bu, Nabi itu tetap aja meskipun di hadapan istrinya dia tetap jujur. Enggak jadi gini, oh iya deh kalau gitu mah kamu yang paling baik. Enggak galau juga. Enggak galau juga. Jadi boleh dong istri satu lebih. Saya tidak membahas itu Bu hari ini. Itu tema yang sensitif soalnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi Nabi mengatakan enggak. Kenapa enggak? Karena Khadijah itu satu, dia adalah kelompok perempuan pertama yang beriman kepada Nabi. Itu nggak bisa digantikan sama siapapun. Khadijah itu perempuan pertama yang mengimani kenabiannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu ingat kan waktu Khadijah membukakan pintu karena Nabi berlari dari Gua Hira. Nabi itu Bu, ketika diangkat jadi Nabi dan Rasul, Nabi itu sampai menggigil ketakutan. Dia terus-terusan nanya, ini siapa yang ketemu dengan saya? Meskipun malaikat Jibril sudah kenalan, aku Jibril diperintahkan oleh Tuhan. Tapi Nabi tetap tuh merasa deg-degan. Dia pulang dalam keadaan yang menggigil, mengetuk-ketuk pintunya, lalu kemudian ketika mengucapkan salam, Khadijah membukakan pintu, lalu kemudian Nabi mengatakan, aku ketakutan. Dan bayangkan, Khadijah tidak bertanya kenapa engkau takut. Khadijah memeluk Nabi, menyuruh Nabi tidur, menyelimuti, lalu kemudian diajak ngobrol. Jadi ini adalah strategi. Kalau suami punya masalah, jangan ditanya dulu masalahnya apa. Kasih selimut dulu, dipeluk dulu gitu. Baru ditanya. Ini mah belum apa-apa. Ada apa? Kenapa? Jadi terjadinya gimana? Kenapa bisa gitu? Nggak bisa. Jangan ikut panik. Nah makanya Bu, luar biasa ya skenario Allah itu. Skenario Allah untuk Nabi itu luar biasa. Dulu ada sahabat saya dari Universitas Katolik Parahyangan. Kebetulan beliau non muslim. Dia nanya sama saya, Tan, nabimu itu kasihan banget ya. Katanya kekasih Allah, tapi punya ibu, punya ayah meninggal di kala muda, dititipin ke kakeknya, meninggal. Kasihan banget. Kita kalau belajar sirah nabawiyahnya khatam, itu bisa jawab itu. Kita jawab gini, kenapa Nabi itu kemudian ditinggalkan oleh ayah bundanya, ditinggalkan oleh kakeknya, ditinggalkan oleh saudara-saudaranya, karena Allah pengen yang mewarnai Nabi itu hanya Allah. Jadi tidak ada warna lain dalam diri Nabi itu selain warna Allah. Nah, ini juga sama. Kenapa nikahnya sama Khadijah yang jauh lebih tua? Janda pula. Beda usianya 15 tahun, Bu. Saya beda 5 tahun. Mantap itu, Bu. Sama istri saya juga dapetin berondong, Bu.
Jadi di Islam tuh mau yang sama lebih tua ada contohnya, mau sama yang lebih muda ada contohnya. Ini lengkapnya Islam. Jadi kenapa Nabi itu ditakdirkan nikahnya sama yang lebih tua? Kebayang nggak kalau nikahnya sama Aisyah? Lalu kemudian Nabi sedang dalam ketakutan yang luar biasa. Lalu kemudian ketuk pintu. Aisyah, Aisyah, aku baru diangkat jadi Nabi. Kata Allah. Aisyah nggak bakalan kayak Khadijah, nggak bakalan tenang. Pasti namanya nanyanya kayak anak-anak gaul sekarang. Cius, mi apa? Kata Nabi itu serius. Mi apa? Coba mi Allah nggak gitu kan? Serius. Jadi ini luar biasanya Allah. Yang kedua, kenapa Khadijah tidak tergantikan? Karena Khadijah adalah perempuan yang paling besar sumbangsihnya untuk kejayaan Islam. Jadi kalau ibu tadi cerita Khadijah itu kaya, saya juga harus jelaskan. Khadijah itu kaya karena punya manajer pemasaran yang luar biasa, namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ketika menikahi Khadijah itu Bu, maharnya 20 ekor unta berwarna merah. Waktu itu unta fungsinya bukan untuk disembelih, tapi dia alat transportasi. Dan alat transportasi unta merah itu adalah alat transportasi paling mahal. Jadi kalau kemudian kita contohkan sekarang, Nabi itu ngasih mas kawin itu 20 Lamborghini. Jadi kalau satu Lamborghini 8 miliar, 160 miliar. Ada di sini yang dikasih Lamborghini waktu nikah? Ada. Dan Nabi itu luar biasa loh Bu. Nabi itu luar biasa. Nabi ketika menikahi perempuan, dia lalu kemudian memberikan mahar yang besar. Tapi ketika kemudian menikahkan putri yang sangat dicintainya, dia tidak meminta mahar yang berlebihan. Makanya putri Nabi Fatimah Az-Zahra dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib hanya dengan seragam perang. Jadi kita juga harus ngajarin gitu. Kalau sama anak laki-laki kita, nah kamu nikahin ya anak perempuan itu dengan sebaik-baiknya mahar. Tapi kalau kita punya anak perempuan, nah kamu harus belajar sederhana ya. Kalau dia soleh, maka terima dia meskipun maharnya nggak terlalu besar. Jangan dibalik. Jangan Lamborghini. Dan itu jangan dibalik gitu. Giliran punya anak laki-laki dikasih contohnya, ya tuh Ali juga cuma pakai seragam. Nah, kamu nikahin anak si itu ya pakai seragam aja. Giliran punya anak perempuan, nah inget ya kata Ustadz Datan dulu di PPME, pakai Lamborghini 20. Nah, nah gitu ya. Nah, baik. Nabi itu sedih luar biasa ditinggalkan orang-orang yang dicintai. Maka kemudian Allah menghadirkan Isra Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj itu cara Allah untuk membahagiakan Nabi. Makanya sebetulnya dari cerita ini, kalau bapak ibu sedih, bapak ibu diminta sama Allah buat jalan-jalan. Jadi kalau lagi sedih jangan diam di rumah, harus jalan. Beres jalan-jalan makin sedih karena uangnya habis. Jadi sebetulnya diajarinnya begitu. Anak saya kebetulan belajar psikologi. Kata anak saya ke saya, Umi Papa, kalau Umi Papa sedang stres, Umi Papa keluar jalan kaki. Jadi jangan kemudian terus mandang apa gitu kan. Jadi kalau pandangan kita lebih luas, maka kemudian otak kita bekerja lebih baik dan kita lebih bahagia. Ya, gitu. Makanya happiness index itu atau indeks kebahagiaan di dunia ini kebanyakan itu ada di negeri-negeri yang tata ruang kotanya lebih baik, yang menyediakan pedestrian lebih luas. Gitu. Ya. Nah, ikhwati iman yang saya muliakan, selain kemudian Nabi diminta jalan-jalan, Nabi juga dikasih formula bagaimana caranya kita menghadapi kesulitan hidup. Formula itu dinamakan dengan sholat. Jadi sholat itu sebetulnya cara kita untuk rihlah ruhiyah.
Wisata rohani itu caranya dengan sholat. Jadi sholat itu kalau kemudian kita dalami, mestinya dia itu nggak jadi beban, tapi justru dia jadi alat bagi kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita. Nah itu butuh keimanan memang. Kalau nggak dengan keimanan, sholat itu bagi beberapa pihak dia jadi beban. Coba ya dulu waktu kita baru belajar sholat, kan sholat itu, mohon maaf kita harus jujur, sholat itu awalnya jadi beban. Tanya-tanyain terus sama orang tua, udah sholat apa belum, udah sholat apa belum. Beberapa anak ada yang masuk ke kamar, ngunci kamarnya, terus keluar, udah sholat nak, udah gitu kan. Berapa rakaat barusan? 4. Kok cepet? Udah terlatih gitu kan, ada aja jawaban. Nah sholat ini merupakan perintah Allah. Ya, jadi kata Allah gini, kalau kita menghadapi kesulitan, Allah menyuruh kita meminang pertolongan Allah dengan 2 cara. Jadi kalau kita mau ditolong Allah, lakukan 2 cara. Kata Allah, ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Jadi pinanglah pertolongan Allah itu dengan sabar dan sholat. Jadi kalau kita punya masalah hidup, baik itu sakit ataupun hal-hal yang lainnya, cara penyelesaiannya 2. 1 sabar, 2 sholat. Contoh kesabaran itu ditampakkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu sakitnya apa? Sakit kulit. Sakit kulitnya luar biasa dahsyat. Ya. Dari mulai usia berapa? Sampai usia berapa? 100 tahun. Enggak ada. Hati-hati ya Bu ya. Saya itu ngajar ya, pernah menyampaikan tausiah di hadapan anak-anak SMA. Terus saya tanya, kalian kenal nggak dengan Nabi Ayub? Kenal Ustaz. Siapa Nabi Ayub itu Ustaz? Nabi yang kusta. Terus sejak kapan? Sejak lahir Ustaz. Terus meninggalnya karena apa? Karena kusta Ustaz. Lah kalau ada Nabi lahir kusta, meninggal karena kusta, kira-kira manfaatnya apa? Kok sedih banget gitu. Kalau kita baca kitab tafsir, Bu, Nabi Ayub itu sampai usia 70 tahun, hidupnya itu sama sekali nggak punya kekurangan. Cakep, istrinya cantik, anak-anaknya tumbuh dengan sehat, berpendidikan baik, bisnisnya luar biasa besar, sehingga relasinya menjadi luas. Usia 70 tahun Nabi Ayub sakit. Sakitnya sampai 17 tahun. Bayangkan pada usia sakitnya yang ke-16 tahun, artinya di usia 86, istrinya minta Nabi Ayub berdoa. Tapi unik pertanyaannya gini, diawali dengan kalimat begini, Pak, Bapak itu Nabi bukan sih? Kalau Nabi berdoa. Ingat ya, kaum laki-laki, ini pertanyaan yang gak butuh jawaban. Kalau istri, kalau bapak gajian tanggal 1, terus istri nanya gini, Pak ini tanggal 1 ya? Jawabannya bukan gini, iya kemarin 31, besok tanggal 2, bukan gitu. Istri cuma nanya, kok belum ada transferan masuk gitu. Kode itu. Jadi ketika kemudian Nabi Ayub ditanya oleh istrinya, Bapak ini Nabi atau bukan, itu bukan pertanyaan yang perlu dijawab. Bapak Nabi bukan. Kalau Nabi berdoa, Pak, Bapak ini sudah kelamaan sakit. Apa jawaban Nabi Ayub? Jawaban Nabi Ayub itu luar biasa. Nabi Ayub itu sakit, Bu. Sudah telentang. Tubuhnya udah gak kuat digerakkan. Tapi Nabi Ayub menjawab begini, aku malu berdoa kepada Allah. 70 tahun aku sehat dan baru 16 tahun sakit. 16 tahun itu disebut baru. Ya Allah, ini mah sakit gigi ya, udah gini. Ya Allah, apa kesalahan hamba itu? Ini 3 hari sakit gigi nggak sembuh-sembuh. Itu kalau Allah ngasih jawaban capek kita karena dosa kita banyak. Jadi itulah Nabi Ayub. Dan Nabi Ayub ingat, Nabi Ayub itu sembuh karena Nabi Ayub mintanya sederhana.
Jadi pada usia 17 tahun sakitnya, pas udah usia 87 tahun, Nabi Ayub begini, ya Allah, aku tuh gak bisa bergerak lagi. Aku jadi sulit untuk menghamba kepadamu. Aku khawatir setan akan menghalangiku untuk beribadah kepadamu. Setelah itu Nabi Ayub dipertemukan dengan air, lalu air itu dibasuhkan ke tubuhnya, lalu kemudian Nabi Ayub sehat. Jadi ternyata salah satu doa pengen disehatkan oleh Allah itu kitanya harus janji, dan janjinya mesti serius. Doanya Pak. Janjinya gini, ya Allah, saya pengen sembuh, karena kalau saya sembuh saya lebih mudah menghamba kepadamu. Segitu. Oh, insya Allah, amin. Tapi kalau doanya gini, ya Allah, saya teh pengen sembuh, soalnya udah lama nggak main ke Bali, repot itu. Karena basis argumentasinya nggak ada. Atau Muharram, ya Allah, saya tuh pengen sembuh, pengen ke Singapura bolak-balik dalam satu malam nggak bisa. Jadi kalau kita pengen sembuh, ikutin amin. Sabar. Dan apa coba Bu pelajaran dari Nabi Ayub? Nabi Ayub itu ketika doa itu sudah nggak ada temannya satupun. Yang nemeninnya cuma belatung yang ada di lukanya. Dan luar biasanya Nabi Ayub dalam tanda petik itu lalu kemudian berderma dengan daging kepada belatung. Tahu Bu kenapa ada cerita itu? Ini sebetulnya sekedar mengingatkan bahwa dalam hidup ini nggak semuanya ya, bahwa dalam hidup orang itu biasanya dekat dengan kita karena masih ada kepentingan pada diri kita. Tapi kalau kepentingannya sudah tidak ada, orang menjauh dari kita. Normal itu manusia. Nah gitu. Makanya seolah-olah kita tuh lagi ditegur bahwa dalam beberapa hal belatung itu lebih setia sama dan ketimbang manusia. Manusia teman. Nah ini mah apa tafsir ya, tafsir bil aql. Nah ini yang kemudian harus kita paham. Nah lalu kemudian yang kedua sholat. Ayo sholat kalau punya masalah. Kan ruang sholat itu banyak. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Sunnahnya ada yang muakkad seperti rawatib. Lalu kemudian kita ketemu dengan tahajud. Lalu kemudian nanti di bulan Ramadan ada tarawih. Lakukan itu. Ada sholat Jumat, ada duha dan yang lain. Nah saran saya Bu, kalau kita ngajarin anak serta cucu, ajari sholat ini dengan tadaruj, secara gradual, secara bertahap. Ingat ya, Allah itu senang sama ibadah yang istiqomah. Jadi Allah tuh gak terlalu suka gini, suatu ketika kita itu tahajudnya hampir tiap malam, habis itu nggak pernah sholat. Daripada seperti itu lebih baik ibu bikin jadwal. Sudah saya tahajud awalnya sepekan sekali. Kalau enggak dari awal sebulan sekali. Kalau sudah kuat sebulan sekali nanti seminggu sekali. Habis itu seminggu 2 kali. Allah lebih senang ibadah yang sedikit tapi dawam, istiqomah, konsisten, daripada ibadah yang banyak tapi loncat-loncat. Lagi banyak utang, tahajud tiap malam. Utang terbayar, jangankan tahajud, sholat wajib pun bolong-bolong. Dan saya Bu ya, saya tuh selalu senang kalau lihat orang-orang muslim di negara minoritas Islam seperti di Amsterdam ini, di Belanda ini, yang kemudian masih mau untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Kan ibu-ibu ini nggak terlalu dekat juga kan dengan tempat ini. Enggak kan jauh-jauh. Kemarin mau apalagi anginnya juga besar. Kemarin. Tapi ya Allah, coba sekarang ibu datang ke sini, padahal dengerin tausiah. Dan ibu-ibu ini kebanyakan kan senior citizen ya. Untuk tidak saya sebut tua lebih enak senior citizen. Nggak semua Ustaz, Gak semua ya. Ada yang muda-muda ya. Siap. Masya Allah ya. Coba ya, ibu-ibu gini. Ibu-ibu ini sebetulnya dengerin Ustaz ngobrol apapun, ibu pasti sudah pernah dengar. Bayangin aja yang usianya 80 tahun dari dulu ikutan pengajian, pasti apapun yang diucapkan oleh Ustaz pasti pernah didengar. Nah oleh karena itu kalau ibu datang itu sebetulnya mencirikan apa? Ibu tuh orang beriman.
Amin. Ibu tahu ciri orang beriman apa? Ciri orang beriman yang paling sederhana itu dia tidak bosan untuk melakukan hal yang sama. Bila hal yang sama itu akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Coba saya tanya, kemarin subuh berapa rakaat? 2. Hari ini? 2. Besok? 2. Lusa? 4. Bosan-bosan. Itu kan. Bosan nggak? Enggak. Tiba-tiba gitu kan imam di masjid PPME ini, Bu, Pak, kita teh bosen ya dari dulu 2. Gimana kalau besok mah 4? Kira-kira ibu mau nggak? Karena kata Nabi itu solu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu kata. Nah, jadi pinang pertolongan Allah itu dengan salat. Nah, salat itu bentuk perintahnya luar biasa, Bu. Kalimatnya begini, aqimis shalah wa atuz zakat. Jadi aqimis shalah itu, iqamah itu artinya kalau dalam pelajaran baris berbaris itu adalah berdiri tegak sempurna. Kayak TNI ya, kayak polisi itu, kayak ABRI. Kalau dia upacara di depan presiden itu dia tegak sempurna. Saya mau tanya, kira-kira dia pegal nggak? Pegal. Kalau ada acara 17 Agustus tuh depan istana, kira-kira dia pegal nggak? Pegal. Ngantuk nggak? Ngantuk. Tapi ibu pernah nggak ngelihat di siaran langsung ada TNI nguap gitu? Enggak. Atau ada nggak yang tiba-tiba jongkok dulu? Ada nggak? Enggak. Kenapa coba? Disiplin. Disiplin karena dia sadar bahwa di depannya ada panglima tertinggi dari seluruh angkatan perang. Itu bahasa undang-undang kita. Kita kalau lagi sholat juga sama. Disiplin. Kita itu sedang menghadap Allah. Tapi mau apa aja Ustaz? Nah itu Bu. Makanya kalau nguap aja sebetulnya diajarin sama Nabi untuk mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena itu setan lagi ganggu. Walaupun lagi tengah-tengah baca Al-Fatihah. Iya Bu, nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asal jangan imam saja Bu ya. Tiba-tiba ihdinas shiratal mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan itu. Nah bahasa Sunda nama keting-tingan ya, imam baru kemudian kayak gitu. Nah gitu. Jadi gitu. Jadi inilah Bu ya pentingnya sholat. Jadi ayo kita berdiri tegak sempurna. Artinya kita disiplin karena yang ada di hadapan kita itu Allah. Itu yang disebut dengan sholat khusyuk. Jadi saya pernah nanya nih, Bu, kalau sholat khusyuk itu apa? Ada ibu-ibu tuh yang jawabin, Ustaz, sholat khusyuk itu sholat ketika saya nggak ingat apapun. Kalau gitu tidur. Saya kasih contoh ya Bu. Ini contoh biar paham. Ibu sholat nih, Allahu Akbar. Saya nggak tahu ya, kayaknya kalau di Amsterdam nggak ada tikus ya. Lagi sholat, tiba-tiba ada tikus lewat. Kelihatan sama ibu bilang gini, oh itu tikus. Khusyuk nggak? Khusyuk. Oh, Nggak apa-apa. Ada tikus lewat, terus ibu sadar, oh itu tikus. Berarti masih sadar itu. Itu bagus, itu artinya ibu masih khusyuk. Yang nggak khusyuk itu kalau ibu tiba-tiba punya pikiran gini, ya Allah itu tikus ya. Gimana kalau nanti naik ke meja makan? Di situ kan ada makanan kesukaan suami. Nanti kalau dimakan habis gimana? Aku harus masak lagi. Nah itu baru tidak khusyuk. Kalau cuma lewat sadar bahwa itu adalah tikus, itu masih khusyuk. Makanya ingat, biar sholatnya khusyuk, maka ibu nggak boleh sholat itu di tengah-tengah masak. Jangan ya Bu, ibu teh lagi masak, masaknya teh yang sebentar, jangan. Ibu teh, udahlah sholat aja dulu. gosong. Lagi, ingat ya, Islam itu mudah. Islam itu mudah. Yang suka nyusahin itu Ustaz, bukan Islam. Saya kasih contoh. Ibu lagi sholat di kamar, bapak mau masuk kamar, tapi terkunci. Ibu lagi sholat, tok tok tok. Bu, tok tok tok. Bu, ibu lalu kemudian membukakan pintu,
ibu lanjut lagi sholat dan sah. Asal jangan gini, langsung minum dulu terus lanjutin lagi, nah itu nggak boleh. Kalau sama anak juga boleh, bisa. Boleh. Oke. Kan suka cucu buka pintu. Ya, baik, karena sudah maghrib, Ya, kita maghrib, tutup Pak. lagi ya. Nanti lanjut lagi. Saya kira itu saja ya Bu ya, terima kasih ya. Ibu lanjut aja. Baik, saya kira itu, terima kasih. Kita sholat maghrib dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.